Pernah kepikiran nggak sih kalau kecerdasan itu sebenarnya bisa dilatih? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu ide yang cukup provokatif dari seorang ahli saraf, Dr. Ryu Hasan. Menurut beliau, jadi cerdas atau jadi, maaf ya, bodoh, itu bukan takdir, tapi murni hasil dari latihan. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya ya. Kata Dr. Hasan, semua yang kita lakuin, dari hal-hal sepele sehari-hari sampai cara kita mikir, itu semua hasil dari latihan. Dan yang bikin ngeri, seringkali kita nggak sadar kalau kita lagi dilatih. Nah, ini dia bagian pertama kita. Kecerdasan itu latihan. Intinya, kemampuan otak kita tuh dibentuk, bukan bawaan dari lahir. Jadi, Dr. Hasan ini menekankan banget kalau kecerdasan itu bukan sesuatu yang statis, yang udah dari sananya segitu aja. Bukan. Ini tuh sebuah skill yang bisa kita asah lewat latihan. Ya, persis kayak kita belajar main gitar atau naik sepeda lah. Oke, lanjut ke bagian 2. Kalau mikir tuh skill, terus alatnya apa dong? Nah, Dr. Hasan fokus ke 2 alat yang saling melengkapi dan katanya penting banget buat kemajuan. Menurut beliau, sebelum kita jauh-jauh ngomongin cara berpikir, kita harus paham dulu 2 alat dasarnya, abstraksi dan empirisme. Apaan tuh? Gampangnya gini, abstraksi itu soal menyederhanakan hal-hal yang ribet, sementara empirisme itu belajar dari pengalaman di dunia nyata. Nah, yang paling penting di sini dan ini kuncinya, 2 hal ini tuh bukan lawan, tapi justru partneran, saling butuh satu sama lain. Dr. Hasan ngasih analogi musik yang keren banget. Coba deh bayangin, kita nggak mungkin bisa bikin lagu anak-anak yang simple kalau kita nggak ngerti dasar-dasar musik ya kan? Kayak solmisasi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Nah sama juga, kita nggak bakal bisa improvisasi musik jazz yang kompleks kalau fundamentalnya aja nggak dikuasai. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Sekarang kita lihat gimana konsep tadi jadi semacam diagnosis sosial. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau satu masyarakat itu justru dilatih untuk jadi nggak rasional? Nah, kalimat ini, nak, tidak ada yang tidak mungkin, kayaknya kita semua pernah dengar kan? Niatnya sih baik ya, buat motivasi. Tapi menurut Dr. Hasan, tanpa sadar, kalimat-kalimat kayak gini tuh justru ngelatih kita dari kecil untuk ya ngabaikan realita dan percaya sama hal-hal yang mustahil. Dan ini nih, akibatnya kelihatan jelas banget. Kita jadi lebih sering diajak berimajinasi soal hal-hal yang mustahil. Misalnya apa aja kekuatan Superman, daripada mikirin hal-hal yang nyata dan beneran pernah terjadi. Kayak gimana sih nenek moyang kita dulu pertama kali nemuin api. Dan ternyata, latihan sosial yang menjauh dari pikiran rasional dan empiris ini dampaknya nyata dan bisa diukur. Bahkan, kata Dr. Hasan, cukup mengejutkan buat skala nasional. Lihat angka ini. 78,49. Ini adalah rata-rata IQ nasional kita di Indonesia saat ini. Angka ini nunjukin penurunan yang drastis banget dibanding generasi-generasi sebelumnya. Biar kebayang ya, coba kita bandingin. Dulu, tahun 1986, ada studi di Kediri yang nunjukin rata-rata IQ pelajarnya itu 109,6, hampir 110. Nah, menurut Dr. Hasan, anjloknya angka ini adalah hasil dari apa yang dia sebut sebagai latihan untuk merosot yang terjadi selama 2 generasi terakhir. Masuk ke bagian 4, pertanyaan besarnya, emang ini semua penting? Maksudnya, apa IQ rendah atau nggak bisa mikir abstrak itu ngaruh buat sekedar bertahan hidup? Jawaban Dr. Hasan jujur dan nusuk banget. Katanya, kecoa itu nggak kenal abstraksi dan empirisme. Hidup-hidup aja loh dia itu. Intinya, buat sekedar survive, ya kita nggak butuh-butuh amat semua itu. Kecoa sama kambing aja bisa hidup kok. Nah, disinilah bedanya. Ini penting banget buat dipahami. Untuk kelangsungan hidup secara individu, mungkin nggak masalah. Tapi, untuk kemajuan sebuah masyarakat, wah, itu beda cerita. Masyarakat nggak akan bisa maju tanpa kemampuan-kemampuan ini. Ini yang kemudian bikin kita mikir soal risikonya. Oke lah, kita bisa bertahan hidup. Tapi gimana kalau seekor kambing ketemu kambing lain yang bisa bikin handphone? Maksudnya, apa yang terjadi kalau masyarakat kita yang santai-santai ini berhadapan sama masyarakat lain yang udah nguasain alat-alat buat maju? Oke, kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima, dan ini mungkin yang paling penting, memilih untuk maju. Jalan ke depan itu ternyata adalah sebuah pilihan yang sadar. Tapi, ada kabar baiknya, penurunan ini tuh nggak permanen. Logikanya sederhana. Kalau butuh satu generasi untuk dilatih jadi menurun, ya berarti butuh satu generasi juga untuk dilatih jadi naik lagi.
bisa diperbaiki kok. Dan ini bukan cuma teori loh, Dr. Hasan nunjukin contoh nyata, yaitu negara-negara Nordik, kayak Norwegia, Swedia, Finlandia. Mereka itu secara sadar dan rencana berhasil naikin IQ nasional mereka. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata ada hubungan langsung antara IQ yang lebih tinggi dengan tingkat kebahagiaan masyarakatnya yang juga lebih tinggi. Tapi, ya itu, ada satu penghalang besar yang diidentifikasi sama Dr. Hasan, yaitu pola pikir di budaya kita yang kadang bilang, goblok nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Nah, mindset kayak gini menurut beliau jadi tembok penghalang buat kita maju bareng-bareng. Jadi, pada akhirnya, analisis Dr. Hasan ini nggak ngasih kita solusi jadi gitu, tapi justru ngasih kita sebuah tantangan. Tantangan buat kita semua sebagai masyarakat. Kemampuannya ada, jalannya ada, mungkin. Dan kita pun ditinggal dengan satu pertanyaan pamungkas yang dalam banget. Mau apa enggak? Intinya, kemajuan itu bukan kecelakaan atau takdir. Kemajuan itu pilihan. Jadi pertanyaan terbesarnya kembali ke kita semua. Kita mau milih itu atau enggak?